Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, di dalam renungan singkat ini biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita hari ini akan bicara mengenai mentalitas warga kerajaan surga. Haleluya. Nah, hari ini kita akan melihat di satu cerita firman Tuhan yang terdapat di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat ketiga sampai 11. 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat ketiga sampai 11 ya. Nah, dari cerita ini ya, kita telah mendengar banyak cerita ini dari sekolah minggu, bagaimana Goliat menantang bangsa Israel. Nah, tetapi ada satu kelemahan mentalitas dari seorang Raja Saul, bahkan bangsa Israel atau prajurit Israel pun mengalami mentalitas yang down, yang lemah. Maka ketika kita lihat di puncaknya di ayat yang ke-11 dikatakan gini, 1 Samuel pasal 17 di ayat 3 sampai 11, di puncaknya di ayat 11, Alkitab menjelaskan bagaimana mentalitas seorang Raja Saul, Alkitab menjelaskan bagaimana mentalitas seorang prajurit pada saat itu. Maka dikatakan di ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Raja Saul ya memiliki mentalitas yang down ketika dia sedang dihadapi sebuah tantangan yang ada, rintangan yang ada, pergumulan yang ada. Bagaimana Goliat sedang menantang dia, bagaimana Goliat sedang menantang prajurit-prajurit Israel. Nah, maka ayat ke-11 ini memberitahukan bahwa bangsa Israel termasuk Raja Saul pada saat itu sedang mengalami down dalam mentalitas ya. Jadi suatu peristiwa yang ada ya, dia mengalami kelemahan. Maka hari ini kita mau sama-sama belajar apa yang dipakai iblis untuk melemahkan mentalitas kita. Yang pertama, iblis akan memakai situasi dari luar untuk melemahkan iman kita. Iblis akan selalu memakai sebuah peristiwa atau tantangan pergumulan yang sedang terjadi untuk apa? Melemahkan iman kita. Sehingga mentalitas kita, mentalitas anak Tuhan, mentalitas warga kerajaan surga seharusnya tangguh, seharusnya kuat, akhirnya akan mengalami kecemasan, akhirnya akan mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena itu cara kerja iblis. Ya, maka seperti Saul ketika dia melihat, wih, ada Goliat, badannya besar, wah, prajurit yang gagah perkasa dari Filistin, dia sedang menantang bangsa Israel, dia sedang menantang prajurit Israel, bahkan dia sendiri pun ya sedang menantang Raja Saul. Ya, Raja Saul mengalami ketakutan dan kecemasan. Hari ini kita akan belajar sama-sama bahwa situasi yang di luar sana yang sedang kita hadapi, yang apa yang sedang kita lihat mungkin wah begitu berat, banyak hal yang saya harus ya kerjakan, saya lakukan, kayak aduh saya nggak sanggup ini ya. Tapi saya ingin mengatakan itu ada cara iblis untuk apa? Kita mengalami kelemahan dalam mentalitas, baik itu mungkin keluarga kita, baik itu ekonomi, baik itu pergumulan kesehatan kita. Nah, itu bisa menjadi apa? Alat iblis ya, keadaan tersebut untuk melemahkan iman kita. Maka pastikan kita sebagai anak-anak Tuhan punya mentalitas yang kuat. Situasi yang di luar tidak boleh menggoyahkan iman kita. Situasi yang di luar tidak boleh menggoncangkan iman kita sehingga kita mengalami keraguan-raguan untuk percaya pada Tuhan. Saul tahu bahwa umat Israel Allah dipimpin oleh Tuhan, umat Israel akan disertai oleh Tuhan. Tetapi Saul mengalami intimidasi ketika Goliat menantangnya. Jadi situasi dari luar tidak boleh mengganggu area hati kita. Ya, jadi apapun yang terjadi, ya pastikan bahwa iman saya tetap kuat. Situasi pergumulan kita harus hadapi. Kenapa? Karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, Saul mengalami intimidasi. Ya, perkataan-perkataan dari bangsa Filistin, jika dikatakan dia berkata kepada bangsa Israel, jika kamu mengalahkan aku akan menjadi hambamu. Tetapi jika kamu yang kalah, kamu yang akan menjadi hambaku. Nah, itu membuat sebuah intimidasi bagi Saul. Dia bingung, dia pusing. Waduh, kayak bisa gak saya ngalahkan Goliat? Bisa gak ya? Tetapi Alkitab mencatatkan di ayat 11 ya, intimidasi perkataan tersebut melemahkan, mencemaskan hati
mereka dan termasuk hati Saul. Hari ini saya mengatakan, perkataan-perkataan orang yang merendahkan iman kita, perkataan-perkataan orang yang melemahkan setiap tindakan iman kita, hari ini kita patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Biarlah kita tetap beriman pada Yesus Kristus. Jika orang berkata usaha kamu tidak bisa akan maju, tapi ketika serahkan semua pada Yesus, Tuhan yang akan megang andil dalam usahamu. Ketika orang berkata, wah kamu udah ya sakit-sakit terus, kamu nggak bisa sembuh, ya wah nanti kamu ujung-ujungnya udahlah, ya kamu bohong dan lain-lain. Saya ingin mengatakan, ya apapun perkataan orang yang melemahkan imanmu, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Jadi hari ini ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, siapapun orang yang berkata-katakan hal yang negatif, ya tapi hari ini di dalam iman kita tetap kuat, tetap kokoh. Orang mau bicara apapun, ya tidak masalah. Oh kamu ini dari keluarga yang tidak terpandang, kamu gak bakal bisa sukses. Oh kamu ini ya tidak berpendidikan dan lain-lain, ya kamu tidak bisa sukses. Pada hari ini saya ingin mengatakan, jika engkau hidup dalam takut akan Tuhan, engkau hidup dalam melekat pada Tuhan, hikmat Tuhan akan tercurah. Tuhan akan memberikan satu karya-karya yang luar biasa dalam kehidupanmu ketika memang kita tertanam hidup kita pada Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini jangan seperti Saul, dia mengalami intimidasi oleh perkataan-perkataan. Pada hari ini kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki mentalitas yang kuat. Orang mau bilang apa, tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita mau belajar. Ya. Nah, dan akhirnya dalam cerita itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Saul berjumpa dengan seorang anak, ya. Dalam tafsiran, Daud ini kemungkinan besar dia umur antara 12 sampai 16 tahun, tapi saya ambil paling usia yang paling tua aja lah, 16 tahun. Seorang anak 16 tahun berjumpa kepada Saul, dikatakan gini di dalam firman Tuhan, ya. Dalam Samuel pasal yang 1 Samuel pasal yang ke-17 di ayat 32. 1 Samuel pasal 17 di ayat 32 dikatakan gini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Bayangkan, seorang anak-anak yang mungkin anak muda lah ya, anak remaja, ya dia datang ke Raja Saul. Aduh, ya mungkin Raja Saul juga mungkin bingung, ya. Kamu ini masih remaja, ya kamu ini masih anak-anak, ngapain nasihati saya? Tetapi Alkitab mencatat, seorang Daud, dia datang kepada raja, mengatakan apa? Kamu jangan tawar hati. Kenapa? Karena Daud melihat bangsa Israel, prajurit Israel, bahkan Raja Saul sedang mengalami tawar hati. Maka ketika seseorang mengalami tawar hati, mereka tidak bisa memiliki kekuatan. Mereka justru memiliki ketakutan, kecemasan, ya ketidakberanian. Ya, kenapa? Karena memiliki tawar hati. Tetapi Daud berbeda. Dia percaya bahwa orang Israel, bangsa Israel adalah umat pilihan Allah yang Tuhan akan memimpinnya. Maka Daud bukan hanya bicara menasehati Saul. Daud bukan hanya menegur Saul, tapi dia menjadi solusi bagi Saul. Kau jangan tawar hati. Solusinya apa? Saya yang akan maju berperang melawan Goliat. Karena Tuhan bersertaku, karena Tuhan ada dalam hidupku, maka aku berperang dengan nama Allah yang hidup, Allah Israel. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya hari ini, ya jika kita menghadapi situasi, jangan tawar hati, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kok kita tawar hati, maka mentalitas kita merespon situasi yang ada, kita tidak bisa kuat, justru lemah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, Tuhan yang punya acara, maka kehidupan kita, mentalitas kita sama seperti Daud, bahwa kita akan berjuang, kita akan melangkah dengan iman. Apapun yang terjadi, situasi yang terjadi, Tuhan akan menyertai hidupku. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus yang nyata dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Maka ada 3 hal, ya. Maka ciri-ciri mentalitas warga kerajaan surga adalah orang yang sering hidup dalam penyembahan, doa dan firman. Ya, dia adalah orang-orang yang ciri-ciri memiliki mentalitas yang kuat. Yang kedua, orang yang ciri-ciri memiliki mentalitas warga kerajaan surga. Yang kedua, dia berani menghadapi pergumulan tantangan dengan iman yang teguh kepada Tuhan.
Nah, inilah orang-orang yang benar-benar ya memiliki mentalitas warga kerajaan surga. Kenapa? Dia berani menghadapi, tidak memiliki tawar hati, tetapi apa? Dia tetap percaya bahwa Tuhan yang kusembah dan Tuhan yang menyertaiku. Yang ketiga, ya, orang yang memiliki mentalitas warga kerajaan surga, yaitu mereka yang menjaga hatinya untuk tidak terkontaminasi oleh keadaan situasi yang ada. Dia tetap apa? Saya harus sesuai dengan firman Tuhan. Saya harus bertindak dan merespon sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang terus imannya bertumbuh, tidak melenceng ke kiri ke kanan karena situasi yang ada. Puji Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, milikilah mentalitas warga kerajaan surga dengan apa? Melatih diri kita untuk hidup melekat pada Tuhan. Maka ujian yang kita hadapi, ujian mentalitas yang kita hadapi, kita akan menang. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari ini Tuhan akan berikan ujian-ujian untuk kita lewati situasi pergumulan yang kita lewati, bukan dengan tawar hati tetapi dengan apa? Hati yang percaya pada Tuhan. Itulah orang yang memiliki mentalitas warga kerajaan surga. Jadi situasi yang di luar tidak bisa masuk dalam hati kita. Kenapa? Karena hati kita sudah ada perisai iman, tidak menggoncang iman kita. Puji Tuhan, hari ini tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Hari ini kami selalu percaya buat kasih setiamu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Kau berkati kami semua dan biar apapun yang terjadi Tuhan, kami berani menghadapinya karena kami adalah anak-anak Tuhan yang memiliki mentalitas warga kerajaan surga. Bahwa iman kami tetap teguh apapun terjadi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Kau memberkati kami semua. Haleluya. Amin.